Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku membahas mengenai informasi lengkap tentang SIMAK UI dan UTUL UGM 2022, karena memang sudah ada informasinya by website, dan juga gimana sih tips lulusnya. Dan nanti aku juga bakal sharing drive soal untuk ujian mandiri, khususnya juga untuk UI dan UGM serta ujian mandiri lain. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi jangan lupa untuk bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Nah, oke guys, jadi gimana sih informasi lengkap tentang UI dan UGM khusus untuk ujian mandiri 2022-nya karena memang sudah buka pendaftarannya. Mari kita simak baik-baik. Guys, jadi informasi SIMAK UI 2022 untuk jadwalnya itu bisa dicek di simak.ui.ac.id. Nah, jadi jalur SIMAK ini tuh membuka untuk jalur D3 atau D4 yang vokasi, lalu S1 reguler, S1 paralel, S1 ekstensi lulusan D3, dan S1 kelas internasional. Secara tanggalnya itu tuh agak sedikit berbeda. Kalau untuk yang vokasi dan S1 reguler serta S1 paralel itu tuh pendaftarannya di sini ya, 24 Mei sampai 27 Juni. Ujiannya 2-4 Juli, terus daring ya. Daring itu yang online dan pengumumannya 14 Juli gitu. Kalau untuk yang kelas internasional, pendaftarannya di 24 Mei sampai 27 Juni, ujiannya 30 Juni, dan pengumumannya 14 Juli. Sedangkan untuk yang S1 ekstensi atau paralel lulusan D3, itu pendaftarannya 12 Mei sampai 13 Juni, ujiannya 19 Juni, dan pengumumannya 15 Juli. Nah gitu ya. Nah, sedangkan untuk UTUL UGM, itu bisa dicek di um.ugm.ac.id, jadwalnya itu pendaftarannya 3 Juni sampai 15 Juni, jadi baru buka banget kemarin. Dan pelaksanaannya itu ini offline ya, jadi di Yogyakarta dan juga Jakarta. Di tanggal 25 Juni sampai 4 Juli, jadi nanti bakal ada kayak si jadwal kamu tuh dapatnya kapan. Dan Jakarta tuh di 28 Juni sampai 4 Juli gitu ya. Pengumumannya itu sama-sama di 13 Juli dan registrasinya kalau misalnya udah keterima gitu ya, itu 15 sampai 20 Juli 2022. Ini tuh berlaku untuk program sarjana dan sarjana terapan. Nah, mari sekarang kita lihat detail informasi di webnya masing-masing. Oke, untuk yang pertama, ini kamu bisa cek di sini ya, di um.ugm.ac.id, nanti bakal ke halaman yang ini tuh penjelasan tentang UTUL atau CBT UM UGM tahun 2022. Nah, jadi jalur seleksi ini tuh menggunakan kombinasi nilai skor CBT UGM dan juga UTBK, jadi kayak digabungin. Nilai UTBK tahu dari mana? Yang penting nanti kamu masukin kartu pendaftarannya, nanti kayak bakal langsung ke automate gitu. Nah, terus jalur seleksi itu memberikan kesempatan pada lulusan SMA, SMK, MA, atau paket C untuk tahun 2022, 2021, 2020, jadi 3 tahun terakhir. 2019 ke bawah bisa nggak? Nggak bisa ya, tentunya. Nah, atau memilih nanti 2 program studi untuk program sarjana atau sarjana terapan, dan kelompok ujian itu ada 3, yaitu Saintek, Sosum, dan campuran. Nah, setiap peserta itu hanya bisa memilih salah satu aja. Persyaratannya ada syarat umum dan syarat khususnya. Ini tuh kayak yang umum aja gitu ya, WNI, terus tadi 3 tahun terakhir, punya skor UTBK. Jadi kalau misalnya nggak ikut UTBK nggak akan bisa, karena kan nanti nggak akan ada nilainya. Dan punya kesehatan yang memadai. Kalau syarat khususnya ini terkait dengan dokumen-dokumen, misalnya harus punya ijazah, SKL, dan saat mengikuti CBT-nya itu membawa ijazah, kartu ujian, kartu identitas, sertifikat vaksin. Nah ini ya, kalau misalnya belum vaksin, nanti harus dinyatakan negatif pakai rapid test antigen. Jadi harus dipersiapkan banget sih ya. Dan nanti kewajibannya itu peserta diturunkan di area drop zone, diukur suhu oleh panitia, dan ketika masuk area ujian, peserta menunjukkan tadi dokumen-dokumen tadi, kartu ujian, sertifikat vaksin, dan tadi rapid antigen kalau misalnya nggak punya sertifikat vaksin. Nah, untuk prosedurnya, kalau misalnya mau daftar langsung aja ke halaman ini ya, um.ugm.ac.id/pendaftaran, nanti langsung aja isi data-datanya, jangan sampai yang salah, pilih 2 program studi yang tadi, sarjana atau sarjana terapan, dan mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen. Kalau pembayaran itu sekitar 325.000 untuk Saintek atau Sosum, campurannya 360.000 ya. Nah, khusus untuk memilih lokasi di ujian Jakarta, ada biaya tambahan 225.000 dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya pendaftaran. Jadi kayak ditambahin aja, kalau misalnya Sosum berarti 325 tambah 225 ya. Jadi berapa? Jadinya 550-an gitu ya. Nanti memilih sesi CBT UM-UGM, mencetak bukti pesertanya, dan mencetak kartu ujiannya. Nanti tinggal ujian deh di tanggal berapa, nanti sesuai dengan tadi jadwal tadi. Dan nanti pengumumannya di 13 Juli gitu. Nah, pembuatan akunnya juga harus sama sendiri ya. Kelengkapan dokumennya tadi ya, ijazah, kartu tanda peserta UTBK, dan KTP atau KK.
Jadwal seleksinya tadi, pokoknya di 3 Juni sampai 15 Juni untuk pendaftaran. Lalu nanti jangan lupa untuk bayar langsung dan pelaksanaan sibitnya di Jogja atau Jakarta ya, pengumumannya di 13 Juli. Nah, kapasitas kursi tes terbatas untuk lokasi Jogja, 2.200 doang, lokasi Jakarta 500, jadi kayak cepet-cepetan aja kalau misalnya pengen di Jogja, kayak gitu ya. Ujiannya seperti apa? Materi ujiannya itu untuk saintek, soshum, dan campuran. Untuk yang saintek itu TKA, sama kayak di UTBK, fisika, kimia, biologi, sama IPA. TKDU-nya kayak TPS gitu ya. Tapi kan kalau TPS ada 4 subtes, kalau itu kayak mat dasar, BIN, BING gitu. Dan ada TPA-nya, itu kayak tes psikotesnya aja sih. Kelompok soshumnya juga, dia ada TK soshum, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kalau kelompok campuran kayak ada materi TKA saintek dan TKA soshum, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang UI bisa kita cek di websitenya simak.ui.ac.id untuk yang jadwalnya. Ini juga ada untuk yang magister, doktor, spesialis ya, tapi aku nggak bahas. Aku bahasnya untuk yang sarjana atau yang vokasi aja. Dan untuk ini informasi lebih jelasnya bisa di penerimaan.ui.ac.id. Di sini misalnya kita pilih yang vokasi S1 reguler dan S1 paralel. Nah, panduan pendaftarannya kamu bisa cek aja, nanti tinggal klik ini. Nah, terus biayanya berapa? Itu untuk IPA dan IPS 500.000, boleh antar program pendidikan S1 reguler, S1 paralel, dan vokasi. Lalu 3 pilihan pertama sekaligus 600.000 untuk S1 reguler dan S1 paralel dan vokasi. Lalu setiap pilihan berikutnya, misalnya ada tambahan satu jurusan, itu tambahannya 100.000 gitu ya. Waktu dan materi ujiannya kemampuan IPA, kemampuan dasar, kemampuan IPS. Jadi kemampuan IPA-nya fisika, kimia, biologi, mat IPA, sama kayak tadi UGM. Kemampuan IPS-nya ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, dan kemampuan dasarnya kayak tadi TKDU di UGM, mat, Indo, sama Inggris. Mat dasar gitu ya. Nah, terus ujian itu diselenggarakan pada waktu yang sama di seluruh Indonesia. Jadi wilayah WITA dan WIT akan disesuaikan dengan waktu setempat gitu ya. Sesuai sama kayak WIB kayak gitu. Tadi pada pendaftarannya di 24 Mei sampai 27 Juni, lalu pembayarannya sama gitu ya. Lalu pencetakan kartu ujiannya jangan lupa di 28 Juni, ujian saringan masuknya 2-4 Juli, dan pengumumannya di 14 Juli. Nah, itu untuk informasinya. Sedangkan untuk yang ekstensi, yang lulusan D3, ini bayarnya itu 750.000. Jadi cukup lebih mahal ya. Nah, ini daftarnya, daftar jadwalnya kayak tadi. Dan kalau kelas internasional, itu 1.500.000. Dan yang membedakannya adalah melampirkan TOEFL. Nah, jadi kayak nanti pas daftar harus mengupload TOEFL juga. Nanti waktu udah materi ujiannya itu, kemampuan IPA sama IPS-nya kayaknya bahasa Inggris gitu ya soal-soalnya. Nah, ini jadwalnya, pokoknya ujiannya di 30 Juni. Kalau tadi yang ekstensi itu di 19 Juni ya. Sedangkan kalau yang vokasi, S1 reguler dan S1 paralel, itu di 2-4 Juli. Nah, kalau misalnya kamu nanti mau latihan soal SIMAK UI, itu ada di websitenya UI. Di sini ya, nanti aku bakal share juga linknya di mana. Nah, ini udah jelas nih, dari 2009 sampai 2019 ya. Nanti download aja kayak gitu. Program studi di UI ini bisa dicek juga nih untuk yang vokasi, lalu di sini ada D4, lalu S1 reguler, dan juga S1 paralelnya kayak daya tampungnya tuh pengen tahu gitu ya berapa. Misalnya di sini kita ambil akuntansi, ternyata daya tampungnya cuma 5 orang ya. Wah, dikit banget ya. Terus ilmu hukum 40 orang. Terus statistika 12 orang. Wah, ternyata sedikit-sedikit juga ya. Pendidikan dokter nih, kalau yang saintek ini lumayan banyak ya. Bisa jadi pertimbangan kamu juga gitu ya untuk memilih jurusannya. Nah, sekarang gimana sih tips lulus untuk SIMAK UI dan UTUL UGM? Yang pertama adalah memiliki target jurusan dan universitas. Jadi kalau misalnya pengen ke UI atau ke UGM, kamu harus kayak cari tahu dulu gitu, jurusan yang benar-benar kamu banget itu apa, dan kamu sesuaikan sama tadi daya tampungnya. Apakah bisa gitu ya menjadi bagian sih tadi 5 orang tadi yang masuk akuntansi, atau misalnya 90 orang. Nah, itu juga ditunjang dengan nanti gitu ya, belajar yang benar, persiapkan yang benar juga gitu. Nanti kamu cari info aja kayak tadi, daya tampung dari peminat. Nanti diurutin keketatannya biar nggak kebalik kayak gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kamu gak lolos pilihan 1, masih punya peluang di pilihan 2 kayak gitu. Yang kedua adalah sosial media adalah kunci. Jadi kalau misalnya tiap hari kan pasti buka gitu ya, kayak misalnya YouTube, TikTok, Instagram, itu tuh dimanfaatkan juga untuk belajar ya. Karena kayak waktu kita untuk buka sosial media, kamu cek aja di average di Instagram gitu ya datanya.
berapa hoursnya, itu pasti lama banget, mungkin 1-2 jam. Nah, beberapa menit untuk belajar itu berharga banget ya. Jadi itu kuncinya gitu. Buka sosial media tapi tetap belajar beberapa menit gitu. Terus latihan soal juga ini rutin dan harus dengan waktu ya, di manage gitu waktunya. Misalnya UGM tuh per soalnya mau ngerjain 1 menit kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan untuk menghadapi soalnya. Fokus belajar dengan bisa beli buku, bisa beli paket di platform belajar, atau misalnya belajar mandiri. Nah, nanti kamu bisa cek juga ada link buku yang aku rekomendasiin, yaitu buku dari Kampung Soal. Aku bakal simpan di description box juga buat kamu yang mau beli bukunya, nanti tinggal klik linknya aja ya. Dan juga nanti aku bakal share juga di description box tentang drive latihan soal untuk semua ujian mandiri. Ada juga untuk UI dan UGM, jadi kamu bisa cek aja langsung dan download soal-soalnya. Ada beberapa pembahasannya juga, misalnya kamu kayak bingung gitu ya cara jawabnya kayak gimana ya. Yang keempat adalah jaga asupan nutrisi harian, rutin olahraga dan istirahat yang cukup, apalagi menuju hari H. Nah, jadi jangan terlalu diportir juga, harus bisa manage waktunya, kan kamu udah dewasa ya, pasti tahu gitu yang terbaik buat diri kamu, karena healthy is a must. Terus, tahu penilaian ujian. Nah, kalau dari tahun sebelumnya, SIMAK UI itu ada negatif ya. Jadi kalau misalnya benar tuh +4, salah -1, dan tidak diisi 0. Jadi nggak usah nebak-nebak jawaban, jangan nembak-nembak kayak UTBK ya. Kalau UTBK kan pakai IRT, nggak ada -1. Makanya kenapa orang-orang pada ngerjain banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya SIMAK UI, jangan nembak ya. Jangan berani-berani untuk nembak, karena tadi ada negatif. Kalau misalnya salah, lumayan gitu ya. Mendingan nggak jawab, karena poinnya 0. Nah, terus kalau UM-UGM, ini ada beberapa penilaian. Untuk TKA itu benarnya poin +4, salah -1. Kalau untuk TKD, yang TKDU, benar 4, salah -1 juga. Kalau untuk TPA-nya atau TPS-nya, benar 1, salah 0. Gitu. Jadi, maksimalin di yang TKA dan juga TKDU. Gitu. Dan yang terakhir adalah siapkan kebutuhan ujian jauh-jauh hari. Misalnya kayak tadi dokumen yang dipersyaratkan, dan juga kayak spek laptop. Kalau misalnya UI kan dia daring, jadi laptopnya itu harus sesuai dengan speknya gitu. Jangan sampai nggak sesuai kayak gitu. Atau misalnya pastiin lagi, bisa nggak dari HP kayak gitu, kayak kurang memungkinkan sih ya. Jadi nanti lihat aja spesifikasi laptopnya yang dibutuhkan apa. Nah, kalau UGM tadi jangan lupa kartu vaksin juga ya. Jadi kartu tanda peserta UTBK, terus di aplikasi Peduli Lindungi kalau misalnya udah punya sertifikat vaksin, dan juga kartu tanda peserta ujian UGM-nya ya. Nah, udah gitu aja dari aku. Ada quotes terakhir yaitu success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Jadi sukses itu adalah penjumlahan dari usaha-usaha yang kecil gitu ya. Dan akhirnya kan dari kecil menjadi besar gitu ya. Dan itu pasti nanti kerasa kalau misalnya kamu udah lolos di UI, UGM, ataupun univ-univ lain. Nah, pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah, pokoknya pasti bisa. Walaupun UTBK belum ada pengumuman, tapi persiapkan aja dari sekarang gitu ya, kemungkinan terburuknya, jadi kita udah yakin dan siap ya. Nah, gitu aja dari aku. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching, and bye!